Bu saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bersama saya Pastor Nelson Bureni melanjutkan episode kedua dalam tema yang sama tentang kualitas orang Kristen yang siap menghadapi antikris. Episode kedua ini ada 3 poin lanjutan dari poin 1, 2, dan 3 dari episode pertama. Kita masuk pada poin yang keempat. Poin yang keempat adalah tidak sayang nyawa. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperolehnya. Saudaraku yang terkasih, menjelang antikris, masa pemerintahan antikris, dan kita ketahui bersama bahwa dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang, roh jahat menguasai manusia untuk melawan Kristus. Dan sekarang masa gereja, ada banyak sekali orang Kristen yang mengalami aniaya oleh karena diserang oleh sesama manusia. Nah, sesama manusia ini adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh roh jahat. Saudara-saudara yang terkasih, kita menuju kepada masa pemerintahan antikris. Otomatis antikris adalah pribadi yang dikuasai oleh roh jahat, sehingga masa pemerintahannya akan menganiaya setiap orang-orang percaya. Saudara yang terkasih, kita tahu sudah sangat banyak orang-orang yang mati oleh karena mempertahankan nyawanya, tetapi ada juga yang mati oleh karena mempertahankan imannya. Itu karena memang iblis itu kejam, saudara yang terkasih. Karena itu kita harus mengerti tentang peran antikris, apa yang mereka lakukan, dan kebenciannya kepada siapa saja. Kalau saudara dan saya sebagai orang percaya mengalami masa-masa aniaya antikris, maka yang harus kita lakukan sekalipun nyawa kita taruhannya, maka kita siap kehilangan nyawa, tetapi kita akan mendapatkannya karena kita tetap, waktu kita percaya kepada Yesus, kita kehilangan nyawa, maka kita tetap memperolehnya di sorga. Artinya, setiap orang percaya tidak boleh sayang nyawa. Sebab orang sayang nyawa dan menyangkal atau murtad dan tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan kehilangan nyawa selamanya di neraka. Nah, itu poin keempat. Poin kelima adalah sangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sangkal diri artinya tidak mempertahankan ego, kepentingan diri kita sendiri ketika menghadapi aniaya atau ancaman-ancaman menyangkut dengan tantangan iman. Jadi ketika kita mempertahankan iman kita di hadapan manusia, di hadapan orang-orang yang mengancam nyawa kita, maka satu hal yang kita harus tahu, kita harus sangkal diri kita. Ada orang berkata begini, lepaskan Yesus dan kamu akan aman. Maka yang harus kita jawab adalah tidak. Waktu kita berkata tidak, itu yang disebut dengan menyangkal diri. Lebih baik menderita karena Yesus daripada meninggalkan Yesus dan mengalami sesuatu yang baik, tetapi pada akhirnya disiksa di neraka. Jadi kita harus siap menyangkal diri, artinya selalu mau untuk tidak mementingkan diri sendiri, siap pikul salib, siap menderita demi Yesus. Itu poin yang kelima. Dan sekarang kita masuk pada poin yang keenam. Poin yang keenam, kualitas orang Kristen yang siap hadapi antikris adalah tetap mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia. Lukas 12 ayat yang ke-8. Lukas 12 ayat 8 berkata begini, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di hadapan malaikat-malaikat Allah.
Ini dia penting sekali saudara yang terkasih, yang perlu kita ingat bahwa pengakuan diri kita di hadapan manusia penting. Tetapi tidak lebih penting kalau kita mengakui Kristus di hadapan manusia. Tentu pada waktu kita mengalami aniaya, penderitaan oleh karena siksaan atau ancaman dari antikris atau orang-orang yang ditunggangi oleh spirit, roh, iblis untuk menyiksa atau menganiaya atau membuat orang Kristen menderita, maka saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang mengancam itu akan membuat kita untuk, saudaraku, tidak mengakui Yesus. Tetapi perhatikan saya, kalau kita mengakui Yesus di hadapan manusia, firman ini berkata bahwa kita akan diakui oleh Tuhan Yesus, ya, di hadapan para malaikat. Jadi maksudnya begini, pada waktu kita mengakui Kristus, sementara kita menderita, saat itu juga nama kita tidak dihapus. Dan kita disebut sebagai orang yang siap, sekalipun nyawa taruhan, siap bersaksi. Kata mengakui sama dengan tetap bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi, ya, sorga, dan dia berkuasa atas kuasa kegelapan, atas setan-setan. Termasuk berkuasa atas antikris. Termasuk berkuasa atas setiap orang yang menganiaya saudara dan saya. Jadi Kristus, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang luar biasa hebat dan dahsyat. Haleluya. Haleluya.